Halo semua, kenalin saya Alan Jo. Kali ini kita akan membahas mengenai sejarah musik. Tapi sebelumnya itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan tanda lonceng seperti contoh klip berikut, agar bisa mengenali lebih jauh dan tidak ketinggalan info-info selanjutnya. Musik. Sering sekali kita mendengarkan kata musik, sehingga dengan kata musik begitu banyak mengandung arti dan definisi musik. Salah satunya, musik adalah cabang seni yang membahas dan menetapkan berbagai suara ke dalam pola-pola yang dapat dimengerti dan dipahami manusia. Musik telah menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari. Bahkan, ada orang-orang yang menjadikan musik sebagai kebutuhan hidup. Dirinya baru bisa berfungsi dengan baik apabila beraktivitas sambil mendengarkan musik. Versi lain mengatakan bahwa pengertian musik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, adalah ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi suara yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan, nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi itu. Bahkan ada juga lain yang mengatakan bahwa tanpa musik berarti tidak hidup. Diam. Tidak bergerak membentuk irama, tidak bersuara membuat nada. Itu artinya tidak mungkin. Musik pop atau populer yang kita dengar sehari-hari adalah manifestasi dari berbagai hal alami buatan manusia. Semua lagu tercipta karena ritme nada, yang semuanya berasal dari alam dan keseharian kita. Lalu, apa jadinya hidup tanpa musik? Seperti yang kita ketahui sebuti barusan bahwa musik adalah produk pikiran. Maka elemen vibrasi dalam bentuk frekuensi, amplitudo, dan durasi belum menjadi musik, sampai semua itu ditransformasi secara neurologis dan diinterpretasikan melalui otak menjadi pitch, nada harmoni, timbre, warna suara, dinamika, keras lembut, dan tempo, cepat lambat. Sejarah musik. Istilah musik berasal dari bahasa Yunani yaitu musike. Musike berasal dari perkataan muse, yaitu 9 dewa-dewa Yunani di bawah dewa Apollo yang melindungi seni dan ilmu pengetahuan. Dalam metodologi Yunani kuno, muse mempunyai arti suatu keindahan yang terjadinya berasal dari kemurahan hati para dewa-dewa yang diwujudkan sebagai bakat. Pada hakikatnya, musik adalah produk pikiran. Maka, elemen vibrasi, fisika dan kosmos, dalam bentuk frekuensi, amplitude, dan durasi belum menjadi musik bagi manusia sampai semua itu ditransformasi secara neurologis dan diinterpretasikan melalui otak menjadi pitch, nada harmoni, timbre, warna suara, dinamika, keras lembut, dan tempo, cepat lambat. Transformasi ke dalam musik dan respons manusia, perilaku, adalah unik untuk dikenali, kognisi, karena otak besar manusia berkembang dengan amat pesat sebagai akibat dari pengalaman musikal sebelumnya, Johann, 2009, 32. Maka musik dapat ditangkap oleh otak manusia menjadi sesuatu yang indah kemudian otak manusia merespons terhadap musik yang didengar tersebut. Musik adalah bunyi yang diatur menjadi pola yang dapat menyenangkan telinga kita atau mengkomunikasikan perasaan atau suasana hati. Musik mempunyai ritme, melodi, dan harmoni yang memberikan kedalaman dan memungkinkan penggunaan beberapa instrumen atau bunyi-bunyian, Oxford Encyclopedia Pelajar, 2005. Bernstein Picker, 1972, mengatakan bahwa musik adalah suara-suara yang diorganisasikan dalam waktu dan memiliki nilai seni yang dapat digunakan sebagai alat pendengarnya. Pendapat lain dari Igel mengatakan musik adalah suara-suara yang diorganisasikan dalam waktu dan memiliki nilai seni serta dapat digunakan sebagai alat untuk mengekspresikan ide dan emosi dari komposer kepada pendengarnya. Musik merupakan seni penataan bunyi secara cermat yang membentuk pola teratur dan merdu yang tercipta dari alat musik atau suara manusia. Musik biasanya mengandung unsur ritme, melodi, dan warna bunyi. Syukur, 2005, 90. Musik sangat memberikan pengaruh baik dari sebuah karya seni menjadi sarana untuk pengembang emosi manusia. Musik dikenal sejak kehadiran manusia modern Homo sapiens yakni sekitar 180.000 hingga 100.000 tahun yang lalu. Tidak ada yang tahu kapan manusia mulai mengenal seni dan musik. Dari penemuan arkeologi pada lokasi-lokasi seperti pada benua Afrika, sekitar 180.000 tahun hingga 100.000 tahun lalu telah ada perubahan evolusi pada otak manusia. Dengan otak yang lebih pintar dari hewan, manusia merancang pemburuan yang lebih terarah sehingga bisa memburu hewan yang besar.
Dengan kemampuan otak seperti ini, manusia bisa berpikir lebih jauh hingga di luar nalar dan menggunakan imajinasi dan spiritual. Bahasa untuk berkomunikasi telah terbentuk di antara manusia. Dari bahasa dan ucapan sederhana untuk tanda bahaya dan memberikan nama-nama hewan. Perlahan-lahan beberapa kosakata muncul untuk menamakan benda dan memberikan nama panggilan untuk seseorang. Dalam kehidupan yang berpindah-pindah, manusia purba mungkin mendapat inspirasi untuk mengambil tulang kaki kering hewan buruan yang menjadi makanannya dan kemudian meniupnya dan mengeluarkan bunyi. Ada juga yang mendapat inspirasi ketika memperhatikan alam dengan meniup rongga kayu atau bambu yang mengeluarkan bunyi. Kayu dibentuk lubang tiup dan menjadi suling purba. Manusia menyatakan perasaan takut dan gembira dengan menggunakan suara-suara. Bermain-main dengan suara menciptakan lagu, himne, atau syair nyanyian kecil yang diinspirasikan oleh kicauan burung. Kayu-kayu dan batuan keras dipukul untuk mengeluarkan bunyi dan irama yang mengasyikkan. Mungkin secara tidak sengaja manusia telah mengetuk batang pohon yang berongga di dalamnya dengan batang kayu yang mengeluarkan bunyi yang keras. Kulit binatang yang digunakan sebagai pakaian diletakkan sebagai penutup rongga kayu yang besar sehingga terciptalah sebuah gendang. Teori prasejarah musik hanya didasarkan pada temuan situs arkeologi Paleolitik. Seruling merupakan alat musik yang banyak diutamakan pada zaman prasejarah, yang salah satunya berbentuk seperti shakuhachi yang berasal dari Jepang. Ada seruling difje babe yang terbuat dari tulang paha beruang gua, yang diperkirakan sudah digunakan sekitar 40.000 tahun yang lalu. Berbagai jenis seruling dan alat musik yang terbuat dawai atau senar telah ada sejak zaman peradaban lembah Sungai Indus, India, yang memiliki salah satu tradisi musik tertua di dunia yang berasal dari kitab Weda. Penemuan terbesar dan tertua dari alat musik prasejarah berlokasi di Cina, yang bisa dilacak balik ke antara 7.000 dan 6.600 SM. Lagu-lagu Huri adalah kumpulan musik tertulis dalam tulisan kuno yang digali dari hurian di kota Ugarit yang diperkirakan telah ada sekitar 1.400 SM. Perkembangan musik dunia. Musik sudah ada sejak zaman purbakala dan dipergunakan sebagai alat untuk mengiringi upacara-upacara kepercayaan. Perubahan sejarah musik terbesar terjadi pada abad pertengahan disebabkan terjadinya perubahan keadaan dunia yang makin meningkat. Musik tidak hanya dipergunakan untuk keperluan keagamaan, tetapi dipergunakan juga untuk urusan duniawi. Perkembangan musik dunia terbagi dalam beberapa zaman. 1. Zaman abad pertengahan. Zaman abad pertengahan sejarah kebudayaan adalah zaman antara berakhirnya kerajaan Romawi, 476 M, sampai dengan zaman reformasi agama Kristen oleh Martin Luther, 1572 M. Perkembangan musik pada zaman ini disebabkan oleh terjadinya perubahan keadaan dunia yang semakin meningkat, yang menyebabkan penemuan-penemuan baru dalam segala bidang, termasuk dalam kebudayaan. Perubahan dalam sejarah musik adalah bahwa musik tidak lagi dititik beratkan pada kepentingan keagamaan tetapi dipergunakan juga untuk urusan duniawi, sebagai sarana hiburan. Perkembangan selanjutnya adalah adanya perbaikan tulisan musik dan dasar-dasar teori musik yang dikembangkan oleh Guido de Arezzo, 1050 M. Musik dengan menggunakan beberapa suara berkembang di Eropa Barat. Musik Gregorian disempurnakan oleh Paus Gregorius. Pelopor musik pada zaman pertengahan adalah 1. Guillaume Dufay dari Prancis. 2. Adam de la Halle dari Jerman. 2. Zaman Renaissance, 1500-1600. Zaman Renaissance adalah zaman setelah abad pertengahan. Renaissance artinya kelahiran kembali tingkat kebudayaan tinggi yang telah hilang pada zaman Romawi. Musik dipelajari dengan ciri-ciri khusus, contoh nyanyian percintaan, nyanyian keperwiraan. Sebaliknya musik gereja mengalami kemunduran. Pada zaman ini alat musik piano dan organ sudah dikenal, sehingga muncullah musik instrumental. Di kota Florence berkembang seni opera. Opera adalah sandiwara dengan iringan musik disertai oleh para penyanyinya. Komponis-komponis pada zaman Renaissance diantaranya 1. Giovanni Gabrieli, 1557-1612, dari Italia. 2. Galilei, 1533-1591, dari Italia. 3. Claudio Monteverdi, 1567-1643, dari Venesia. 4. Jean Baptiste Lully, 1632-1687, dari Prancis. 3. Zaman Barok dan Rokoko. Kemajuan musik pada zaman pertengahan ditandai dengan munculnya aliran-aliran musik baru.
Di antaranya adalah aliran barok dan rokoko. Kedua aliran ini hampir sama sifatnya, yaitu adanya pemakaian ornamentik, hiasan musik. Perbedaannya adalah bahwa musik barok memakai ornamentik yang diserahkan pada improvisasi spontan oleh pemain, sedangkan pada musik rokoko semua hiasan ornamentik dicatat, sudah diatur. Komponis-komponis pada zaman barok dan rokoko. A. Johann Sebastian Bach. B. George Frederick Händel. 4. Zaman klasik, 91.750–1820. Sejarah musik klasik dimulai pada tahun 1750, setelah berakhirnya musik barok dan rokoko. Ciri-ciri zaman musik klasik. A. Penggunaan dinamika dari keras menjadi lembut, crescendo dan decrescendo. B. Perubahan tempo dengan accelerando, semakin cepat, dan ritardeando, semakin lembut. C. Pemakaian ornamentik dibatasi. D. Penggunaan akor 3 nada. Unsur-unsur musik. Unsur-unsur musik terdiri dari beberapa kelompok yang secara bersama merupakan satu kesatuan membentuk suatu lagu atau komposisi musik. Semua unsur musik tersebut berkaitan erat dan sama-sama mempunyai peranan penting dalam sebuah lagu. Widyatama, 2012, 02. Adapun unsur-unsur musik secara umum menurut Soedarsono, Hidayat, 2011, 23, adalah sebagai berikut. Suara. Suara merupakan perubahan getaran udara, Johann, 2016, 10. Dalam musik gelombang suara biasanya dibahas tidak dalam panjang gelombangnya maupun periodenya, melainkan dalam frekuensinya. Aspek-aspek dasar suara dalam musik dijelaskan dalam tala, tinggi nada, durasi, beberapa lama suara ada, intensitas dan timbre, warna bunyi. Nada. Pembagian suara ke dalam frekuensi tertentu disebut dengan nada. Suara dapat dibagi-bagi ke dalam nada yang memiliki tinggi nada tertentu menurut frekuensinya ataupun menurut jarak relatif tinggi nada tersebut terhadap tinggi nada patokan. Nada dapat diatur dalam tangga nada yang berbeda-beda. Tangga nada yang paling lazim adalah tangga nada mayor, tangga nada minor, dan tangga nada pentatonik. Ritme atau irama. Irama adalah suatu ketertiban terhadap gerakan melodi dan harmoni atau suatu ketertiban terhadap tinggi rendahnya nada-nada. Melodi. Melodi adalah serangkaian nada dalam waktu. Rangkaian tersebut dapat dibunyikan sendiri yaitu tanpa iringan atau dapat menirukan bagian dari rangkaian akord dalam waktu. Harmoni. Harmoni adalah kejadian dua atau lebih nada dengan tinggi berbeda dibunyikan bersamaan, walaupun harmoni juga dapat terjadi bila nada-nada tersebut dibunyikan berurutan. Notasi. Notasi musik merupakan penggambaran tertulis atas musik. Dalam notasi balok, tinggi nada digambarkan secara vertikal sedangkan waktu digambarkan secara horizontal. Lebih dari 40 alat musik tradisional di Indonesia diantaranya bende, alat musik gendang Melayu, alat musik gendang panjang, alat musik tradisional Tehyan, angklung, gamelan, bonang, seruling, gambus, dol, gendang, kolintang, rebab, tumah, japen dan lain-lain. Semakin berkembangnya dari tahun ke tahun alat musik menjadi teknologi seperti alat musik listrik dan elektronik yakni, theremin, martenot ondus, vibraphone, biola, gitar, keyboard, piano dan yang lainnya seperti kita ketahui. Tak hanya itu saja seiring waktu, musik juga mengalami perkembangan dalam hal jenis dan genre. Anda kini mengenal jenis musik pop, rock, blues, indie, metal, dan sebagainya sebagai bagian dari jenis-jenis musik yang beredar di masyarakat. Sangat menarik membahas tentang pengertian musik dan juga unsur-unsurnya. Musik sekarang menjadi salah satu kebutuhan hidup. Ada orang yang nggak bisa belajar jika nggak mendengarkan musik. Ada orang yang nggak bisa tidur jika sebelumnya nggak mendengarkan musik. Bahkan ada orang yang berkeliling dunia hanya karena ingin mengerti bagaimana budaya musik di setiap negara. Sugesti yang diciptakan oleh musik ini membuat muda-mudi sekarang sangat tergantung sekali dengan musik. Musik sudah sangat populer dan dekat di telinga masyarakat. Musik merupakan salah satu media untuk mengekspresikan diri. Demikianlah artikel edisi kita hari ini mengenai sejarah musik yang ada dunia. Semoga dapat membantu walau kurangnya jawaban pengertian lengkap pengertian dari kata musik berasal dari beberapa sumber, bahasa, dan website di internet yang dapat Anda lihat di bagian menu sumber.